Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi al-khati'atal mudhnibata bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk mencari ridhonya. Semoga semua yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhai Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib pada kesempatan ini ingin menyampaikan tema khutbah metode pendidikan anak di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, anak merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran seorang anak, kehidupan kita penuh dengan tawa dan canda, penuh dengan kebahagiaan, dan anak itu merupakan penyejuk hati bagi orang tuanya. Wa huwa qurratu 'ainin lahum. Dia merupakan penyejuk hati bagi kedua orang tuanya. Pendek kata, seseorang akan menjadi sangat bersemangat dalam hidupnya. Seorang akan bisa berkorban dengan pengorbanan yang sangat banyak demi anak-anaknya, dan hidup akan menjadi lebih berwarna dan lebih bersemangat lagi. Itulah seorang anak. Akan tetapi di samping anak itu adalah sebuah karunia, dia juga merupakan sebuah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini dititipkan kepada kita agar kita bisa mengantarkan anak-anak ini sampai pada kesuksesan. Bukan hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan di akhirat nanti. Tidak ada gunanya ketika seseorang itu hanya sukses di dunianya, tetapi di akhiratnya dia celaka. Maka tidak ada gunanya semua kesuksesan dunia itu. Semua kesuksesan dunia kalau tidak dibarengi dengan kesuksesan akhirat, maka akan menjadi kesuksesan yang sangat semu, tidak ada artinya. Hadirin yang dirahmati Allah, dan itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diamanahi oleh Allah agar bisa mengantarkan amanah ini pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ridho dengan anak-anak kita ketika di dunia, dan Allah juga ridho dengan anak-anak kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan jauh lebih dari itu.
ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita di dunia sukses, di akhirat sukses, maka anak-anak itu juga nanti akan melakukan hal yang sama terhadap anak-anak keturunannya. Dia akan berusaha keras untuk mendidik anak-anaknya agar dia sukses di dunia sampai di akhirat nanti. Demikianlah seterusnya dan demikian seterusnya. Tetapi ketika kita gagal, ketika kita hanya sukses mendidiknya di dunia, dia pun juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan meniru dan copy paste apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah metode yang sangat simpel dalam bentuk sebuah cerita di dalam Al-Quran, namun mengandung arti yang sangat mendalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman li ibnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia sedang memberi nasihat pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku tercinta, janganlah engkau mensekutukan Allah. Innasyirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah, ayatnya pendek saja. Dalam sebuah cerita tentang Luqmanul Hakim, seorang kekasih Allah yang kehidupannya banyak menjadi contoh dari hamba-hamba Allah yang saleh. Ayat ini dimulai dengan firman Allah, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia sedang memberikan nasihat, memberikan mau'izah kepada anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan akan satu kaidah, satu prinsip bahwa orang tua berkewajiban memberikan arahan kepada anaknya, memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada anaknya, menuntun anaknya di jalan yang benar. Inilah kaidah pertama. Inilah prinsip pertama. Ini menjadi kewajiban orang tua yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah, kita diamanahi oleh Allah seorang anak, dan kita wajib melakukan pembinaan, wajib melakukan arahan, nasihat yang benar agar anak itu selamat di dunia sampai di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, namun ini bukan merupakan tugas yang ringan. Ini adalah merupakan tugas yang berat. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita diwajibkan untuk berstrategi, diwajibkan kita untuk berdaya upaya, berusaha keras, berkorban untuk itu. Hadirin yang dirahmati Allah, namun agar kita bisa memberikan arahan kepada anak kita, agar kita bisa mengarahkan pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, maka kita harus tahu jalannya itu secara persis. Ketika kita tidak tahu jalannya, ketika kita tidak tahu bagaimana mengarahkannya, mau kita bawa kemana, dengan cara apa, ketika kita tidak tahu, maka kita tidak akan bisa mengantarkan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita tidak salah di dalam mengantarkan ini, maka kita harus belajar, maka kita harus membekali diri. Dan bahkan para ulama mengatakan, saya mendidik engkau anak, wahai anakku, sebelum aku bertemu dengan ibumu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kapan kita mulai mendidik anak kita, mengarahkan anak kita? Kita mulai mendidiknya sebelum
kita menikah, kita sudah membekali diri dengan baik, kita pilihkan calon ibu yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai dari sana, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Setelah itu, begitu anak itu lahir, terus kewajiban ini kita tunaikan sambil menikmati sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Prinsip pertama, kaidah pertama yang diberikan oleh Allah di dalam ayat ini. Ayat ini berikutnya adalah ya bunayya la tusyrik billah. Kata-kata ya bunayya, wahai anakku tercinta, kalau kita terjemahkan, wahai anakku tercinta. Ya bunayya itu dalam bahasa Arab merupakan sebuah panggilan, namun dia adalah panggilan kasih sayang. Panggilan yang paling halus adalah panggilan ya bunayya, wahai anakku tercinta, kalau kita bahasakan dalam bahasa kita. Dan tidak ada panggilan yang lebih halus daripada panggilan ya bunayya. Hadirin yang dirahmati Allah, apa maksudnya? Bahwa dalam mendidik anak, metode yang paling efektif adalah dengan metode atau dengan pendekatan kasih sayang. Dan ini sudah disepakati oleh para ahli bahwa metode kasih sayang, pendekatan kasih sayang itu adalah metode terbaik, pendekatan terbaik. Tidak ada metode atau pendekatan yang lebih baik daripada itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat berikutnya la tusyrik billah. Kata-kata la ini artinya tidak, dan kata-kata tidak itu menunjukkan sebuah ketegasan. Walaupun harus menggunakan metode kasih sayang, tetapi tetap tidak menghilangkan ketegasan di dalam mendidik anak-anak. Hadirin yang dirahmati Allah, seseorang akan bisa tegas manakala seseorang itu memiliki prinsip yang baik. Prinsipnya kuat, maka dia akan bisa tegas. Dan seseorang itu akan memiliki prinsip yang kuat manakala dia memiliki keyakinan yang kuat. Dari keyakinan itulah akan lahir sebuah prinsip dalam hidup ini. Dan dari prinsip inilah dia akan membuat sebuah keputusan yang tegas. Hadirin yang dirahmati Allah, keputusan yang tegas, ketegasan seorang ayah atau seorang ibu di dalam mendidik anaknya itu sangat dibutuhkan. Sehingga anak itu akan belajar bercermin dengan kedua orang tuanya bagaimana menghadapi kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika menghadapi kehidupan ini dengan tanpa prinsip, tanpa ketegasan, maka anak itu juga tidak memiliki prinsip, tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa-jiwa yang lain yang positif yang banyak sekali itu akan hilang dari anak. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu yang pertama kali yang harus kita teguhkan dalam diri kita adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita kuatkan dalam diri kita. Dengan akidah yang kuat itu kita akan memiliki sebuah prinsip dalam hidup ini. Hadirin yang dirahmati Allah, misalnya ketika anak menawar tentang sholat, boleh nggak ayah saya tidak sholat? Hadirin yang dirahmati Allah, seorang ayah yang memiliki prinsip akan mengatakan tidak. Nah, kalau sholat nggak ada pilihan, wajib. Kamu sibuk atau tidak sibuk, ya, atau dalam keadaan apapun, dalam keadaan bepergian, kamu wajib sholat. Cuma kalau dalam bepergian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, tetapi ketika kita tidak memiliki prinsip itu, maka kita akan mengatakan, ya kalau lagi sibuk ya boleh. Hadirin yang dirahmati Allah, sehingga anak itu tidak memiliki ketegasan. Oh boleh kok, kata ayah. Hadirin yang dirahmati Allah, apalagi ketika anak itu melihat sang ayah gak rajin sholat. Sholat mah kalau lagi sempat. Hadirin yang dirahmati Allah, itu akibatnya
karena orang tuanya tidak tegas. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, prinsip berikutnya adalah la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah itu merupakan sebuah prinsip bahwa kita dilarang untuk mensekutukan Allah. Berbuat syirik itu dalam kehidupan ini merupakan sebuah prinsip agar kita tidak melakukan perbuatan syirik itu apapun keadaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, prinsip ini harus kita tanamkan kuat-kuat dalam anak-anak kita. Berikutnya adalah inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kemusyrikan itu merupakan kezaliman yang besar. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menanamkan sebuah nilai, maka kita harus jelaskan nilai itu sesuai dengan logika anak-anak kita. Ketika kita berikan penjelasan, maka anak-anak kita itu akan menjadi paham, oh kenapa ini nggak boleh dan kenapa ini boleh. Ketika sesuai dengan logikanya itu, ada kita atau tidak ada kita, mereka akan jalankan prinsip itu karena sudah sesuai dengan logikanya. Oleh karena itu di dalam ayat ini Allah menjelaskan inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kemusyrikan itu kezaliman yang besar. Allah memberikan penjelasan di sini. Kenapa kita tidak boleh berbuat syirik? Karena kesyirikan itu kezaliman yang besar. Demikian juga ketika kita menanamkan sebuah prinsip dalam kehidupan ini pada anak-anak kita, kita harus menjelaskan sehingga masuk kepada logika anak-anak kita, sesuai dengan logika anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah prinsip-prinsip dalam pendidikan seorang anak yang ada di dalam Al-Quran ini demikian mendalam dan bisa kita jadikan patokan dan pegangan bagi kita semuanya di dalam mendidik anak-anak kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya, anak-anak kita yang sangat kita cintai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma aqimus shalah.